anu teu bener, anu rek cerai, anu minta beas, anu cabut listrik, korban bank emok, anu nambut ambulan, pengen serbaguna, pengen disunat, pengen masuk rumah sakit, itu jasaritan banyak persoalan Pak. Jadi saya sangat tahu bagaimana kondisi masyarakat Kota Bandung saat ini. Ya, termasuk sekarang di pemerintahan kita Perumda rugi. Ya, pasar rugi. Itu harus dibenahi, masa bisa rugi perusahaan kan seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Sawala Redaksi yang akan berbincang seputar Pilkada 2024. Kita akan berbincang kali ini dengan Kang Erwin Afandi. Erwin saja. Kang Erwin saja. Kang Erwin saja. Oh, cukup Kang Erwin saja. Tapi sebelum itu kita ingatkan bahwa ingat pilkada, ingat Koranggala. Gitu. Mantap. Jadi kalau ingat pilkada, ingatnya Koranggala. Ingat wali kota, ingat Kang Erwin. Klopnya. Klop. Nah, Kang Erwin gini, kita langsung saja nih. Siap. Apa kira-kira yang mendasari Kang Erwin ingin maju menjadi salah satu bakal calon wali kota Bandung ini? Oke. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Pak, saya punya pengalaman. Saya berhubungan dengan masyarakat. Saat ini saya ketua RW sudah 9 tahun. Sudah 3 periode. Sudah 3 periode ya. Ketua RW ya. Saya juga ketua. Melebihi periode presiden ya? Iya. Ya. Saya karena syaratnya RW cuma 3 periode kan. Oh iya. Terakhir nih. Saya juga ketua Forum RW Kecamatan Kiara Condong. Iya, iya. Awalnya ketua Forum Kelurahan Babakan Sari naik. Terus saya punya pengalaman, sangat tahu sekali bagaimana kondisi pemerintah Kota Bandung karena saat ini saya masih menjadi anggota DPR, anggota Dewan. Yeah. Yang duduk di Komisi D terkait kesejahteraan, yang duduk di AKD di Banggar terkait anggaran Kota Bandung, sangat tahu sekali. Kedua terkait di Bamus dan musyawarah, saya sangat tahu sekali bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Kota Bandung ini. Berbekal dari sana, saya sangat tahu bahwa Bandung ini perlu perubahan. Bandung ini butuh perubahan. Banyak sekali persoalan Kota Bandung yang perlu dibereskan, Pak. Termasuk banyak hal, gitu ya, banyak hal dari hulu sampai hilir dibereskan. Nah, berbekal dari sana, saya nawaitu ibadah. Karena apapun yang kita punya niatkan untuk ibadah, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya menjalankan perintah untuk beribadah. Jadi apapun, kekuatan, kekuasaan, harta, tahta, semua untuk beribadah kepada Allah. Dan patokan saya adalah saya menjalankan khairun nas anfa'uhum linnas, yang menjadi orang yang paling berguna dan bermanfaat ya. Makanya kenapa saya disebut tanpa sekat? Karena rumah saya, Pak, terbuka dari subuh sampai jam 12 malam. Itu terbuka masyarakat. Mungkin katanya Dewan satu-satunya yang rumahnya terbuka dari pagi sampai di rumah saya. Jadi tidak pernah tertutup untuk menerima warga. Siapapun bisa datang. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena saya sudah menjadi wakil rakyat. Nah, sekarang saya mau maju untuk menjadi pemimpin Kota Bandung. Tentunya saya juga mengukur diri saya. Karena jadi pemimpinnya punya syarat juga, Pak, ternyata. Pertama, mungkin syarat pemimpin ini punya 8 syarat yang harus dipunya oleh seorang pemimpin. Pertama, harus patonah, Pak, harus cerdas. Karena cerdas, akhirnya saya kuliah lagi, Pak. S1 saya sarjana ekonomi, S2 saya magister pendidikan agama Islam, S3 saya ilmu pendidikan. Insya Allah bulan depan saya jadi doktor, Pak. Karena harus pintar. Amin, amin, amin. Betul, betul. Bicara sidik harus benar, ya harus benar. Kenapa? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seorang pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya di yaumil akhir nanti. Ketiga, harus tabligh, bisa menyampaikan. Udah biasa, Bu, saya menyampaikan seperti ini. Yang keempat, harus amanah, bisa dipercaya. Amanah korupsi tak? Nah, jika enak kan benar korupsinya. Nah, mulai wali kota, sekda, dewan, semua ada tersangka korupsi kan seperti itu. Terus kudu tawasud tidak, Pak, kudu adil pemimpin teh, Pak. Nah, makanya kenapa harus adil? Saya punya misi, Pak. Saya yang asup karena surgana Allah. Kunaon, Pak? Karena lamun orang adil jadi pemimpin, Pak. Pertama, doanya lebih mustajab daripada ulama. Kedua, cek Rasulullah, Pak, sab'atu yudiluhumullah, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya. Fi dirihi yaumaladila, pada hari di mana tidak ada naungan illa diluhu.
kecuali dengan ternyata al imamul adil, adil. Anu kagenep napa kudu tasamuh, kudu toleran Pak, toleransi Pak. Makanya datang ke rumah saya tidak pernah saya nanya apa agamanya, apa sukunya, tidak pernah mengacak. Pokoknya semua orang datang anu mabok, aya Pak, anu teu bener, anu rek cerai, anu minta beas, anu cabut listrik, korban bank emok, anu nambut ambulan, pengen serbaguna, pengen disunat, pengen masuk rumah sakit, itu caritaan banyak persoalan Pak. Jadi saya sangat tahu bagaimana kondisi masyarakat Kota Bandung saat ini. Ya, termasuk sekarang di pemerintahan kita, Perumda rugi, ya, pasar rugi, itu bisa dibenahi. Masa bisa rugi perusahaan kan seperti itu Pak. Nah, mungkin ada beberapa yang akan saya usulkan. Terus tadi harus tawajun Pak, berimbang dalam berhikmah, memimpin itu yang ketujuhnya. Disitulah kalau berinya itu harus Pak, kayak Bapak tong ngurus saya galak terusnya. Tapi pemajian mau diurus kan, mau diurus, perusahaan diurus, non dipegang kurang mau diurus. Terakhir Pak pemimpin teh kudu berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu Pak, 8 saat ia bisa insya Allah saya siap Pak gitu. Karena merasa saya 8 itu mudah-mudahan insya Allah saya buka dirinya Pak gitu. Dengan pengalaman, dengan ilmu ya saya harus merubah mungkin ini. Jadi pemimpin itu orang dorong-dorong kudu wani. Jadi pemimpin Kota Bandung mah kudu wani insya Allah saya siap Pak. Aja pemimpin kudu siap jeung gelutna Pak. Jadi kudu siap gitu. Jadi menurut Kang Erwin sudah bisa memenuhi 8 syarat yang saya anggap itu berat juga. Iya, insya Allah. Ya karena saya maju berarti sudah siap dengan syarat itu Pak. Iya, siap dengan segala pertanggungjawabannya. Oh iya Pak, kan dihisab Pak. Itu dihisab tadi saya bilang, kulukum ro'in itu. Iya. Ya kalau melihat persyaratan seperti itu, ya semoga saja apa yang dikatakan Kang Erwin nanti bisa dibuktikan lah. Mudah-mudahan nanti kan omongan saya ini ada bukti digital, jejak digital. Nanti Bapak tanya, Kang jadi gitu, iya tuh kudu. Namun saya jadi Pak gitu. Ya mudah-mudahan Pak. Nah, kemudian gini Kang Erwin, apa yang ada dalam pikiran Kang Erwin ini mendengar nama Kota Bandung? Kira-kira apa nih? Kota Bandung iya Pak, kan saya mah asli lahir di Bandung Pak. Gede di Bandung, ngabdi di Bandung, sekolah di Bandung, segala di Bandung, pemajikan orang Bandung Pak. Jadi nggak paham. Bandung itu Bandung itu di mata saya ini adalah kota kembang, kota Paris Paja Pak, kota Indah, kota anu tentram Pak. Makanya saya punya cerita bagaimana Kota Bandung ini menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali Pak. Jadikan Kota Bandung menjadi kota yang menarik untuk investasi Pak. Jadikan Kota Bandung menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi Pak. PAD kita kan dari situ. Kita pusat kuliner. Bagaimana menarik wisatawan domestik maupun luar negeri untuk masuk Kota Bandung seperti itu. Itu salah satu perubahan yang harus dilakukan. Harus Pak. Kenapa? Kalau saya jadi pemimpin Kota Bandung, pertama-tama saya akan membuat manajemen pemerintahan yang amanah dulu Pak. Kudu amanah lah pemimpin tadi kan syarat eta. Ulah sampai terjadi korupsi besar-besaran kan di jeronya seperti itu Pak. Jadi dimulai pembangunan Kota Bandung ini perlu diawasi. Kalau perlu APH ini diajak untuk mengontrol pembangunan Kota Bandung ini. Mun perlu KPK mentongkrongi Pak di masa kerja kita gitu. Kadang-kadang kan di rumah teh sieun namun teu diawasi, ada Allah mah sedangkan bae ningalieun. Tapi kadang-kadang lebih sieun ku APH. Wah, anu bungkeulekan ya. Iya. Oke, kemudian memang gini Kang Erwin, harus diakui ada di masyarakat itu ada perasaan cangsaya. Ada perasaan yang kurang percayalah kepada Pemkot Bandung ketika mereka menemukan kenyataan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Nah ini kan tugas berat juga bagi Kang Erwin untuk membangkitkan kembali kepercayaan mereka pada pemerintah. Ya harus diberantas Pak. Saya bilang makanya kita membuat manajemen pertama yang amanah. Kedua kita membuat pelayanan dengan pelayanan melayani Pak. Ya dengan membuat kayak sekarang mah apa procurement Pak, procurement. Jadi semua serba online Pak. Jangan sampai terjadi hubungan antara yang minta dengan birokrasi, bisa terjadi suatu kolusi kan seperti itu. Jadi semua serba online, mayar PPDB, mayar izin dan lain-lain. Jika Jakarta Pak bagus Pak, mau izin ini itu kita yang mempersiapkan orang untuk datang kepada Bapak, tinggal buka HP, masukin password apa yang diminta, kita yang datang melayani kepada
konsumen, anggaplah warga yang memerlukan. Makanya semua sistem e-katalog Pak, supaya tidak ini, supaya jelas. E-government, e-katalog Pak semua. Iya. Semua dengan serba online. Apakah itu memang dianggap sebagai salah satu jalan keluar terbaik untuk meminimalisir terjadinya korupsi? Iya Pak, korupsi terjadinya di interaksi antara yang butuh masyarakat yang membutuhkan sesuatu dengan pejabat, interaksi. Ya ini kan ada syarat-syarat seperti itu. Kalau kita permudah lah semuanya gitu Pak. Kita buat mudah, yang sulit jadi mudah gitu Pak. Sekarang saya dengar UMKM izinnya sulit, sulit, kudu gampang aja mah gitu kan. Buat mudah semua, namun perlu dipangkas semua Pak gitu izin itu. Yang penting secara regulasi, secara aturan masuk Pak gitu, seperti itu. Ya jangan sampai seperti sindiran masyarakat sekarang Pak. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Oh iya. Oh jangan, nah itu dosa Pak. Alamun orang mempermudah urusan orang, Allah dia akan mempermudah urusan orang. Orang tujuan hidupnya ibadah tadi Pak. Makanya saya sangat yakin dah KBG Allah Pak. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan break dulu. Dan kalau Anda ingat pilkada, ingat koran gala. Masih di Sawala Redaksi, ingat pilkada, ingat koran gala. Kita masih berbincang dengan bakal calon wali kota Bandung, Kang Erwin. Ini Kang Erwin, kalau begitu kita ingin bertanya tentang visi misi Kang Erwin kalau menjadi wali kota nanti. Ya tadi visi misi saya itu adalah saya akan menjadikan kota Bandung menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Saya akan menjadikan kota Bandung kota yang menarik untuk investasi. Saya akan menjadikan kota Bandung menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi. Nah, terlepas dari misinya adalah pertama saya mau membentuk manajemen pemerintahan yang amanah. Ya. Kedua, mungkin saya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Akan memangkas semua regulasi yang memberatkan, baik regulasi untuk perusahaan kecil UMKM maupun perusahaan besar. Kami sifatnya melayani karena pemerintah melayani Pak. Tiga, mungkin terkait sampah saya akan melakukan dua pendekatan. Pertama, pendekatan ramah lingkungan. Keduanya pendekatan teknologi ramah lingkungan. Untuk terkait transportasi semua saya akan memperbaiki semua Pak. Kita kan masih punya shelter yang tidak terawat Pak semua. Kita akan mendata dari mulai terminal, mungkin membuat feeder baru dengan adanya WUS ini ya. Konsep-konsep itu perlu dijalankan semua Pak supaya ini. Saya untuk menangani kemacetan ini saya mungkin insya Allah Pak nanti kita buat regulasi tidak boleh ada lagi yang parkir di jalan Pak. Kita membuat gedung-gedung, kita masih punya tanah-tanah Pemkot di tengah-tengah kota ini, kita bangun sebagai salah tempat parkir, bisa menambah pengangguran, bisa kerja di situ lagi, bisa menambah PAD Kota Bandung gitu kan, bisa seperti itu Pak. Karena kenapa ya, parkir juga kan jelas ayeuna. Padahal sumber parkirnya sangat besar di Kota Bandung ini. Itu kan terus juga billboard ini untuk PAD kan bisa kita benahi semua, acak-acakan cigaina kan seperti itu. Kalau perlu kita buat videotron di Kota Bandung sama juga di Jakarta Pak, seperti itu. Terus juga saya bercita-cita Pak, pembangunan diarahkan ke Bandung Timur Pak, termasuk Gede Bage ini Pak, GOR GBLA ini kita tambah Pak, bukan hanya sepak bola aja tapi cabur-cabur yang bertaraf internasional juga, sarana kita lengkapi di sana Pak. Satu pintu di sana Pak, kan masih banyak lahan lah di sana yang perlu kita bangun di situ. Terus ya pertanyaan udah lupa tuh Pak, boleh jawab mah kan gitu. Terus kalau perlu untuk kemacetan ini Pak, dulu kan kita pernah mau ada rencana dengan Jika Jepang ya. Tol jalan layang dari Pasupati disambung Pasteur ya sampai ke Panjilokan, perlu kita coba ini lagi Pak, coba kita benahi lagi. Termasuk juga ini sampah ya, TPST ini kan, TPS ini kita punya 130-an, sedangkan kelurahan kita ini di 151 kelurahan. Saya yakin kalau TPS ini ada di 151 kelurahan plus TPS dirubah menjadi TPST ya, terpadu, saya yakin Pak sampah tertangani.
Pengangguran pertama sama kayak Banyuwangi lah contoh. Kita kan banyak contoh yang perlu kita jalani. Tinggal kumaha pemimpinna kudu wani Pak. Eta unggul we. Pemimpinna kudu wani insyaallah sama wani Pak. Gitunya. Terus pendidikan Pak, saya berharap PPDB pengen dihapuskan Pak, kalau bisa mas saya mah dihapuskan. PPDB dengan sistem sekarang maksudnya? Iya, jadi PPDB itu belum cocok untuk diterapkan di Kota Bandung ini karena infrastruktur kita belum merata Pak, masih banyak blank spot. Warga keswasambung karena fasilitas belum sama dengan negeri. Kalaupun toh PPDB jalan, kita harus bisa dulu memberikan fasilitas kepada swasta, baik itu gaji gurunya, baik itu fasilitas yang ada di sekolah itu kita samakan dengan sekolah negeri. Saya jamin kayak di Garut tuh bagus, orang teh ke swastanya resep lebih halus swasta daripada negeri. Akhirnya kan ada perbedaan Pak, baik gaji guru maupun ini. Ya itu pendidikan Pak. Terus saya mau membuat apa namanya, pokoknya ulah sampai kejadian deui Pak. Budak teu sakola Pak. Iya masih aya kan hayana Pak. Gara-gara beda kakak, gara-gara pindah, gara-gara teu sakola aya Pak. Sesering masuk TK bo cek saya teh kaela asup heula sakola aku saya diuruskeun. Kakak nama anu itu Sumedang, kawinnya orang Sumedang, kayak dia teh sakola Pak, Stiluban. Lainnya banyak Pak kasusnya. Tong ada lagi penahan ijazah. Nah itu kita turun pemerintah. Jadi karena pokoknya budak itu kudu sakola weh, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah Pak. Gitu. CSR dihijikeun Pak, ulah CSR teh kusaha we nu ngurusna satu pintukeun semua. Bantuan-bantuan CSR ini semua. Jadi satu pintu teh. Jadi menerima hiji menang, di bansos menang, tidak TKS menang, di SAR menang, masih kacau seperti itu. Sementara yang tidak menang pun aya kenehnya. Ya karena begini, kita ini masih berdasarkan TKS Pak, lu miskin teh Pak. Makanya saya untuk warga miskin, saya tuh begini Pak, punya cita-cita Pak, mau saya jadi wali kota Bandung, saya mereka data tidak berdasarkan TKS Pak. Saya akan mendata kelompok fakir dan kelompok miskin. Kumaha carana saya kerjasama dengan forum RW, lewat RW RT mendata kelompok fakir dan kelompok miskin. Si fakir bisa tinggal jeung si miskin. Si miskin mustahik tangan di bawah, urang rubah menjadi mujaki tangan di atas. Kumaha carana Pak? Dibere pelatihan jeung modalna Pak. Ulah pelatihan we terus modalna teh dibere mau jalan Pak. Karena lobana kan pelatihan proses dewan pelatihan modalna nya mau jalan. Gitu, Pak. Makanya saya akan membangun comment center untuk UMKM Pak di 30 kecamatan. Ya, misalnya cita aja banyak, tapi udah gampang. Dan orang buka kantor kecamatan, baru per kelurahan. Kita buat pusat inkubator bisnis. Cuma orang nggak bantu, kan UMKM nggak Pak? Itu loban terjalan kurang terbuka. Mau ada apa? Ujung nama duit Pak, ujung nama ada bantu kurang. Tapi saya ngomong kita ya asal ngomong Pak. Saya bantu ribuan orang, duit saya sorangan pribadi Pak. Oh, dari kantong sendiri? Kantong sendiri banyak yang saya bantu, 300.000, 200.000, 500.000, 1 juta sampai 4 juta pribadi saya. Jalan Pak, asal komitmen saya mah kieu Pak. Bu, Kang abdi teh dagang tahu cenah. Sabaraha modal ibu 200.000. Tahu Pak, setahun dorong. Omat Bu, usah dipasihannya, kan mau medis apa mau wah, ibu kudu amanah 200.000. Ibu saya diberi 200.000, tapi semua medis, tapi ibu tak amanah dosanya. Siap senakang, mun ibu untung 50.000, mam 50.000 atau 40.000 bisa nabung. Tapi mun ibu mam 70.000, ibu banyak di modalna engke mohon Kang. Semua apa dagang seblak, dagang ranginang, dagang madu, banyak Pak. Nah, kita petakan seperti itu. Kita buat komunitas di tiap kelurahan Pak. Kalau perlu kita data semua. Karena tadi teh saya teh jelema tadi awasi mah gitu teh awe. Dipakai pakai HP modal teh bantuan teh kan segala macam gitu Pak. Iya. Gitu Pak. Ya. Nah, dari sekian masalah yang tadi disampaikan oleh Kang Erwin, kalau kita bikin formulasi yang sederhana, itu apa saja sih masalah di Kota Bandung yang prioritasnya harus segera dilakukan pembenahan? Pertama, saya pendidikan Pak. Saya pendidikan dia akan mendata jangan sampai anak tidak sekolah Pak. Kenapa Pak? Makanya saya selalu ngomong, lamun budak bapak yang sukses 5. 1 al-wa'yu ad-dini, kesadaran beragama. 2 al-wa'yu al-ilmi, kesadaran untuk menuntut ilmu. 3 al-wa'yu al-watani, kesadaran untuk cinta tanah air, berbahasa bernegara. 4 al-wa'yu al-jimai, bergaul dengan masyarakat Pak, kesadaran. 5 al-wa'yu anidomi, kesadaran untuk berorganisasi. Kata bakal sukses budak. Nah, bagaimana orang ngarahkan budak orang sih gitu Pak? Agama anak orang diperkuat. Ya, kerjasama dengan Kemenag. Ilmuna kudu berilmu, ilmu jadi bodoh teh.
dan sebelum sampai gitu Hans. Nah itu satu pendidikan jangan sampai yang tidak bersekolah Pak. Pak, nu kasih obat saya dibaca, lo apa minta BSKI mah sisuk teh Pak. Lo pakai nu ripuh teh. Pemerintah hanya nyaho warga miskin teh 12.000 eta data TKS. Iya, padahal lebih dari itu ya. Tapi kumaha dapat TKS teh hese Pak, dapat TKS teh susah. TKS susah. Bapak cara desa kumaha? Cara apa teh kumaha? Bapak terang teh. Coba kumaha Pak Erwin. Minta apa namanya surat dari RT RW masuk ke kelurahan, dari kelurahan Keterangan miskin itu. Enggak, jadi pengantar dari RT RW bahwa si warga ini miskin lah, anaknya miskin, masuk ke kelurahan asup ke bukan kelurahan masuk ke dinsos, dinsos DSK-kan ku wali kota pasti lewat gubernur masuk ke Kemensos ke Pusdatin balik deh 2 tahun atau 3 tahun kabar beres keburu mau cek saya jadi posisinya panjang rekan apa kumaha tuh. Nah maksud saya itulah yang perlu kita benahi di internal, anggaplah ya karena itu mah pusatnya pemerintah kita harus turun membereskan hal ini Pak. Bagaimana merubah si yang miskin ini menjadi bisa cukup Pak. Minimal lamun si miskin cukup Pak, si fakir ieu teh kabiayaan ku si miskin kana geus cukup, teu kudu urang teu kudu terus wae mere sembako. Kita buat komitmen dengan si yang miskin ini karena dia mungkin karena miskin kan tidak bisa usaha, tidak bisa gawe dan lain-lain seperti itu. Saya malah punya keinginan Pak membuat regulasi. Anak kan loba nganggur di Kota Bandung. Tapi saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Bandung ieu teh rek teu nganggur kumaha dan udah rekrutna ge orang-orang di luar kota tuh. Kuna mah regulasi di pemerintah mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung untuk memperkerjakan warga yang berKTP Kota Bandung. Tapi Kang Erwin yakin bisa memotong alur yang panjang itu? Insya Allah bisa Pak. Asal wani cek saya wani ternyata ibadah Pak. Kita ini lagi mengejar takdir mu'alak Pak. Takdir yang diusahakan. Jadi takdir itu ya takdir mubrom, takdir mu'alak. Orang mengejar takdir mu'alak Pak. Jadi kudu usaha. Karena Pak lamun orang hayang sesuatu opat sekiai teh. Hiji doa, kedua barokah, katilu sodakoh, kaopat ikhtiar Pak. Ikhtiar teh kaopat, hiji doa heula. Ad-du'a'u siluhul mukmin. Doa teh senjata orang mukmin. Kedua barokah berkahnya orang kudu hormat ka jadi kolot ka para ulama, ka para kiai minta doana, berkah kudu sopan jeung santun. Ketiluna sodakoh Pak. Kaopatna ikhtiar itu saya kan ikhtiar Bapak teh. Opat itu ikhtiar. Tapi Kang Erwin sudah melakukan hal itu ya? Ya insya Allah udah. Saya mau minta doa, minta tiap penaking jalma minta doa. Saya tiap sering doa, tiap acara ngadot minta doa, tiap ketemu ulama minta doa, tiap ketemu jeung bapak-bapak umur 70 tahun minta doa. Kurang 70 tahun karena cek Rasulullah doana mustajabatin Pak. Gitu. Jadi lebih tua lebih mustajab. Iya 70 tahun kalau teh doana mustajab. Mustajabatin. Untuk manu kolot. Tapi bukan berarti saya yang masih muda ini nggak bisa berdoa ya Pak ya? Ya dalam arti itu kan yang menentukan kan Allah. Mesti Allah. Termasuk saya Pak. Ini mah hanya ikhtiar karena kita orang muslim, mukmin. Semua apa yang kita kejar ini saya anggap sekarang lagi mengejar kekuasaan. Jadi wali kota. Ya orang kudu yakin ayat di surat Al-Imran ayat 2 genep Pak. Kumaha tah? Kulillahumma malikul mulki. Katakanlah Muhammad wahai Tuhan pemilik kekuasaan Allah Pak. Tutil mulka mang tasya'u. Engkau berikan, Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Kumaha Allah dibikeun. Batang jiu mulka mimang tasya'u. Allah cabut kekuasaan kepada siapanya Allah kehendaki rek dicabut ku sawe. Ayo ditahan ayeuna Pak. Ditahan baik sekda atau wali kota naon kan aya terusanana eta. Waktu ijo mang tasya'u. Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki. Waktu dilu mang tasya'u. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki kumaha Allah Pak. Makanya mentana ka Allah gitu Pak. Keur mah ikhtiar. Terus ini rasanya seperti khutbah Jumat ya.
tapi manfaatnya seueur. Kan di mana-mana ge Kang ngarina tausiah wae gitu kan. Tapi kan di ujungna aya kan orang teh kudu mengajarankeun nabi teh di muka bumi diutus teh innama buistu liutamima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Jadi ini sisi lain dari Jumat Berkah. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi ketiga kita akan break dulu, dan saya ingin katakan lagi bahwa jika ingat pilkada, ingat Koranggala.